Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari apa nih? Hari Rabu tanggal 29 November 2025. Oktober ya. Tahun 2025 Pak. Karuan bulannya. Iya, Oktober. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan ya untuk menjalankan kehidupan ini. Ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada umatnya yang mengajak ihsan hingga hari kemudian. Oke, alhamdulillah saudaraku, ini setelah mungkin hampir 7 tahun yang lalu ya, kita mau menyusun kembali tata tertib penghuni gereji. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab penghuni gereji. Yang ketiga, menyusun jadwal kebersihan. Jadi ini dulu sudah pernah disusun saat di gereji itu ada sekitar 13 orang ya, yang mengelola DHI, khususnya di bidang herbal. DHI itu singkatan dari Dewan Harkat Indonesia. Dewan Harkat Indonesia itu membawai 3 jenis usaha. Yang pertama DHBH, Dewan Harkat Baitul Hikmah, itu bergerak di bidang terapi. Yang kedua BSA, Bintang 9 Amanah, bergerak di bidang herbal. Yang ketiga BIJOS, yang bergerak di bidang jamu. Ya. 3 itu sudah berjalan sekian lama, dan pada saat sebelum pandemi kan tahun 2020 ya, di 2017 2018 itu di gereji itu ada banyak banget orang untuk mengelola BSA khususnya, karena saat itu kita ada kendaraan, 2 kendaraan mobil khusus untuk nyeles, kemudian ada yang produksi aja berapa orang saat itu, yang nyeles itu 4 orang, yang produksi kalau nggak salah 4 orang, ada 8 orang. Kemudian waktu itu juga nangani usaha lainnya, itu pertambangan. Jadi banyak orang, jadi disusun tata tertib. Cuman sejak saat itu nggak pernah dibahas lagi tentang tata tertib. Dulu ada tata tertibnya, nanti kita akan ulangi lagi, karena sebenarnya saat itu juga, kalau Mas Jidan berapa tahun nih Mas? 3 tahun Mas ya? 2,5. Dulu ada tuh Reza tuh lebih dulu ya kan? Lebih dulu Reza tuh ada bareng bapak ibunya Reza, lebih dulu ada Bu Iin sama Pak Pian, kemudian dilanjutkan dengan Pak Reza. Ya kan? Ya kan waktu itu ramai, jadi di mana tata tertib. Kalau kita bicara tata tertib penghuni gereji, istilah penghuni itu apa ya, kayak penghuni surga gitu ya, iya kan? Itu istilah penghuni surga atau penghuni neraka gitu ya, istilah. Ini ya. Oh, mana? Aku kursinya lagi mana, Jak? Ambil kursi lagi, Jak.
Dan ini Dan, kursi lagi Dan. Nah. Lina mana Lina? Orang udah nggak buka. Dia mau Ya harus meeting. ayahnya Mana? di mana? Ya di rumah. Dia nggak lihat apa. Tuh. Ya. Semua harus meeting. Meeting itu penting. Makanya ini BSA juga udah lama nih nggak meeting nih, Mas. Meeting itu apa? Kalau Jokowi itu kan kerja gitu. Yang penting kerja gitu. Sementara meeting itu adalah berpikir, evaluasi. Itu bedanya. Makanya penting banget. Meeting itu penting banget. Meeting itu artinya pertemuan, berdiskusi, berpikir. Kalau kerja, hasil dari apa yang di meetingkan. Itu makanya di BSA dulu tuh setiap awal bulan meeting. Ini udah lama nggak meeting nih. Di BSA, di DHBH juga begitu. Tiap bulan meeting. Dari sejak berdirinya BSA, dari sejak berdirinya DHBH, itu meeting, mengedepankan itu setidaknya sebulan sekali. Dulu malah sempat setiap minggu karena koordinasinya padat ya. Kan dulu jalan dengan dahsyat. Kalau sekarang kan BSA ditangani satu direktur, satu manajer, satu bagian produksi, manajer marketing, jadi satu orang, hanya Bapak Jidan, semua dikelola Bapak Jidan. Kalau dulu kan yang produksi ada, yang marketing ada, yang administrasi ada. Sekarang total jenderal dikelola Mas Jidan. Hanya panduan sedikit-sedikit dari yang lain bila mana diperlukan. Oleh karena itu, meeting itu penting untuk bahan evaluasi, seperti juga kehidupan kita ini. Apa? Kita kan evaluasinya setahun sekali pada saat bulan puasa. Yo, puasa itu evaluasi sebenarnya kan. Tapi secara manajerial harusnya memang kita harus senantiasa meeting. Kalau nggak meeting, ya kita nggak tahu bagaimana sih menu-menu bijos ditangani. Ya karena nggak meeting. Makanya Bapak minta meeting, ketemu Bapak tuh meeting paling nggak 21 kali pertemuan. Nanti di situ akan membahas banyak hal. Oke, terkait dengan tata tertib penghuni gereja. Menurut Mas Jidan apa? Tata tertibnya harus bagaimana? Satu, ada apa sih? Tata tertib itu kira-kira begini. Satu, wajib melaksanakan apa? Tata tertib wajib melaksanakan moto DHBH. Jadi di tata tertib itu satu, menjalankan moto DHBH. Yang kedua apa? Menjalankan 5M. 5M. Nah, sekarang mulai dari moto dulu deh. Di ruangan sana kan waktu itu so judis takeko berawasase sosan atefrok, sana kurang sosan. Jadi sholat, motonya kita itu sholat, so judis, sholat, jujur, disiplin. Takeko, tanggung jawab,
K-nya kerjasama, Ko-nya komunikatif. Sojudis takeko. Berawasase. B-nya bersih, R-nya rapih, W-nya wangi. Berawasase. Sasenya apa? Sapa, senyum. Ya. Sosan ateprop, sosan abiprop. Kalau di bisnis namanya sosan abib. Sosan itu sopan santun. Abibropnya ahli bisnis profesional. Sonya dulu. Artinya pagi-pagi harus bangun sholat. Wajib itu. Bangun jam berapa, bro? Sholat ya. Udah sholat. Oh, kenapa? Gimana? Gimana? Sehari berapa kali? Gimana, bro? Asal enggak. Lagi malas. Males. Sholat aja males. Sholat subuh, duhur, tapi asarnya enggak. Kemarin kan sore-sore. Lagi males. Nggak tahu. Kalau contoh orang biasanya ya, kalau kemarin tertanya, Bang Wandi sholat asar belum? Belum. Udah jam 5. Saya sholat Pak, tapi duhur, asarnya enggak. Maghribnya sholat, isanya sholat enggak? Isanya sholat enggak? Sholat isya. Asalnya doang malas. Asarnya doang. Jadi orang ini ada apa-apa. Kenapa? Karena dia itu kerjanya sampai sore, sampai menjelang maghrib. Itu salahnya. Dan dia tuh untuk menghilangkan pikiran yang macam-macam, kerja. Kalau kerja tuh nggak mikir gitu. Padahal kalau malas sholat tuh ciri-ciri gejala, tahu nggak orang gila tuh gara-gara malas. Kan malas mandi akhirnya. Langsung mandi. Oh yang bener. Mandi jam berapa? Maksudnya mandi tapi nggak sholat gitu. Mandi, kayak masak dulu. Masak air Baru tuh. Ini masih tahu. Dia harus air anget. Jangan berapa itu. Aku suruh matokin aja coran jadi mandinya air hangat. Ini nggak apa-apa, cuman yang penting sholat asar, mandi doang. Males. Jadi ketok-ketok aja tahu-tahu. Kenapa ya? Coba dicarikan, kira-kira apa? Kira-kira apa? Apa kalau asar ada gangguan gaibnya? Mari ketemu saya salah sama Bapak. Asal enggak. Ya karena dilaksanain. Asar sholat, jangan ini nggak asar. Nih, asar tuh dalam keilmuan spiritual itu gini, tak jelas kita. Sholat itu masuknya di panguripan. Jadi panguripan itu kelihatannya di asar. Kalau dalam keilmuan spiritual tuh apa ya? Kalau air panguripan itu daya hidup. Jadi kalau orang mau minta peningkatan ekonomi itu di asar. Salat asar, makanya di sholat baca waqiah kan disarankan habis asar. Itu baca waqiah ada di kitab. Jadi asar itu godaannya banyak. Tapi biasanya orang gangguan kan biasanya subuh sholat tuh. Tapi mendingan subuh, karena ada yang teriak-teriak. Gitu ya. Assalamualaikum, bangun langsung. Gitu ya. Kalau asar mah godaannya ini doang. Apa? Ini males. Hari ini mulai hari ini jangan malas ya. Sekarang di ulang. Sholat junya jujur. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada orang lain. Jujur.
Jujur itu luas, nanti bertahap aja lah. Tapi jujur dalam perkataan yang sesuai dengan perbuatan, jujur. Kalau mencuri-curi waktu, namanya nggak jujur juga. Waktunya asar, Iya. lupa. Bukan lupa. Males. Kan ada bapak itu. Kalau malas itu gejala gila. Iya. Ya ini baru kepikiran tuh kata bapak kalau sudah sholat asar kayak orang gila. Gila, mata sedang kau kan. Ya. Oke. So sholat jujur, disiplin. Udah mulai disiplin. Ini pemahaman yang harus diikhtiarkan sejak macam dilakukan. Menurut versinya masing-masing Siapa? Mana ya? Ya, tak tanggung jawab, kayaknya kerjasama, pokoknya komunikatif. Nah ini makanya Reza ketika datang belum ada HP langsung dikasih HP supaya komunikatif. Ini ada kemarin tuh. Kemarin ada dicarikan nanti punya. Apa namanya? Aja dipinjemin dulu casanya. Nomornya itu nomor Green Kauripan, nomor rupiah. Itu data rupiah itu, tapi nggak apa-apa dipinjemin dulu. Jadi, supaya ada komunikasi. Ya, sojudis tak kok. Berawasa bersih, rapi, wangi. Jangan sampai nggak bersih, nggak rapi, nggak wangi. Wangi nggak? Pakai deodoran nggak? Pakai? Itu pakai nggak? Deodoran. Pantesan harus wangi. Dibelikan lagi kan, biar wangi, apa bersih. So judis tak berawa sasenya itu sapa senyum nggak sih? Kalau sambil senyum apa enggak? Senyum lah kalau ada yang lewat. Senyum. Yang banyak senyumnya ya, jangan sedih terus. Senyum penting. Kan Bang Odi itu kan Senyum sendiri. jangan senyum sendiri juga. Kan dia lagi habis ditinggal istrinya almarhumah 2 minggu yang lalu ya. Ada 2 minggu. Oh 3. Iya, Lebih. udah 3 minggu ya. Sebulannya 4 bulannya besok kayak Minggu lagi. tanggal 5. Tanggal 5. Ya, tapi tetap senyum ya. Tetap senyum, tapi jangan senyum terus. Senyum. Terus Prof ahli bisnis profesional. Itu intinya ya. Jadi kita itu sampean di sini kan lagi ikhtiar mencari penghidupan yang lebih baik. Seperti halnya juga Bapak Ibu sama. Bagaimana supaya lebih optimal dalam menjalani hidup ini, supaya lebih berprestasi, makanya diberikan peluang yang sama. Peluang yang sama. Semua diberikan peluang yang sama. Mas Sidan sudah nangani apa? PSA. Bagaimana cara meningkatkan? Ya sudah terprogram pakai perencanaan. Bagaimana supaya meningkatkan kemampuan di bidang yang lain, mungkin perlu live. Kalau selama ini belum optimal, dioptimalkan. Penjualan melalui online sekarang sudah mulai bergeser dari yang tadinya diberikan peluang kepada haji misalnya ya. Kan selama ini kan biasanya ngirim-ngirim haji, tapi peluang yang ada tidak dikelola dengan baik. Ada order nggak dilihat, akhirnya berdasarkan pertimbangan karena sudah sekian lama, akhirnya dialihkan sekarang. Peluangnya diberikan kepada Rina mengelola pengiriman barang.
Nah, Reza juga begitu. Reza belajar yang optimal. Yang penting itu belajar dulu nih. Belajar seperti apa sih pengkondisiannya. Ini di Bijos seperti itu, ilmunya dicari. Meeting ikut meeting, ketemu bapak tiap pagi. Jangan buru-buru ujar ke sana, di sana mau ngapain? Ketika bapak di sana tak panggil malah lagi nyuci. Nah ini kan harus dikelola dengan baik jadwalnya. Kalau nyuci itu berarti pagi-pagi sebelum jam kerja, kan begitu. Bapak lagi mengkondisikan area jam tak diklat di sana nggak undang malah langsung nyuci. Bajunya habis. Berapa kotak bisa digaji. Itu kerja pakai bajunya kayak mau kondangan. Kerja itu nggak kondangan. Berarti ganti kata sini aja ganti katanya kotor aja. Nggak jelas lagi ya. Ganti kotor aja turunnya ya. Tapi disusun coba, nanti kita susun coba pelan-pelan ya. Strateginya gimana sih? Bangun pagi, sholat di tempat sholat, jangan di kamar. Musolanya sudah dikondisikan di lantai 3 ada musola, lantai 2 ada musola, lantai 1 ada musola. Kita tertib gitu. Apa perlu dipasang speaker untuk adzan keluar? Kapan adzan? Tugas adzan? Itu ya. Jadi bangun pagi, habis bangun pagi ngaji gitu, zikir ya. Ini kan kayak siapa nih? Reza kan jebolan pondok. Dulu di pondok ngaji terus masih. Ya. Jadi sholawatan, zikir apa gitu pagi. Atau porsi kalau jam kerja itu kan 7:30 sudah mulai. Jadi sebelum itu apa tugasnya? Sekarang nanti akan kondisikan pelan-pelan kita susun atau terjemah seperti apa. Satu misalnya nyalain kompor harus dimatikan, jangan sampai nyalain kompor nggak dimatikan. Habis itu pernah itu kompor dinyalain nggak dimatikan, habis lupa hari nyala sepanjang hari sampai habis. Ada yang kayak gitu. Jadi nanti kalau itu seperti itu hindari hal-hal yang membahayakan untuk mencegah kebakaran. Dulu banyak orang tapi banyak masalah, banyak yang terlalaikan, yang terlupakan. Jadi contohnya ya itu. Nanti contohnya seperti apa sih? Kan ini di Grand itu kan mau dikondisikan untuk jadi ruang terapi juga, tempat terapi juga. Makanya di sini nanti akan naik ke atas. Jadi nggak boleh terus nggak mau bareng-bareng, nggak boleh. Maunya sekamar sendiri-sendiri. Ya. Jadi harus bisa bareng-bareng. Jidan di kamar 31. Kamar yang besar itu harusnya bareng-bareng di situ. Ada berapa orang? 32. Iya 32. 33. Lihat aja kan. Dia pasangnya di bawah terus. Nah ini nanti kita akan susun ya pelan-pelan ya. Tugas dan tanggung jawab seperti apa? Contohnya gini. Tugas tanggung jawab ketika Bapak Ibu lagi keluar kota, siapa yang nyalain lampu? Siapa yang matikan lampu? Di lantai 1. Di lantai 3 siapa yang tugasnya nyalain lampu? Siapa yang tugasnya matiin lampu? Matiin apa gini? Dipasangin. Jangan sampai sepanjang siang lampu nyala nggak dimatikan. Kipas jalan, ditinggal pergi kemana? Jalan. Jadi nanti kita susun tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Jidan sebagai orang yang senior di sini yang punya kemampuan manajemen melatih yang lain dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan. Misalnya mungkin sewaktu-waktu masjid ini lagi butuh bantuan
jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan di grup. Misalnya masjidnya butuh, kan masjidnya sendirian nih, butuh pengerjaan masak, butuh pengerjaan packing, dikomunikasikan di grup atau bikin grup sendiri yang terkait dengan BSA, bagian packing atau seperti apa. Dilibatkanlah selalu Bapak Ibu karena sebagai pembina, ya, Bapak itu sebagai pembina DHI. Tapi alhamdulillah masjidnya sudah menguasai semua administrasi. Cuman kan kita tidak hanya sampai di situ. Masjid nanti harus punya anak buah. Gak mungkin masjidnya sendiri. Kalau itu berkembang, makanya masjid harus pikir juga bagaimana pengembangan melalui online. Mungkin perlu dibuat TikTok, live gitu. Saya butuh orang untuk pengkondisian penjualan lebih optimal. Harus mikir gitu, Mas. Itu benar-benar harus dipikirkan bersama-sama. Jadi masjid berkembang dengan BSA-nya. Nah, sekarang kembali pada Reza di bidang apa? Ini masih belum jelas. Iya kan? Mau dikondisikan seperti apa Reza itu? Reza itu dikondisikan lengkap. Makanya harus menguasai semua. Di Bidos harus menguasai, di DHI sewaktu itu dibutuhkan juga perlu, di DHBH juga diperlukan untuk nanti makanya cadangan pelatihan untuk jadi bisa ngerti peka, harus bisa. Karena nantinya sewaktu-waktu orang ini pada nggak ada, kan ini belum tersusun secara optimal. Kadang-kadang orang masih suka libur, akhirnya kurang orang. Bahkan sempat waktu itu bisa bersama-sama libur coba. Padahal sudah ada program rancangan jadwal masuk. Tiap bulan itu kan disusun untuk memperkirakan prediksi. Tapi dalam waktu yang bersamaan, minggu yang sama orang pada libur. Ada yang hajatan, ada yang sakit, ada yang ini. Akhirnya hanya beberapa orang, itu kan repot. Makanya butuh cadangan. Gitu. Nah, kesempatan pernah dibuka luas. Jidan juga terlibat di situ, manajemennya. Jadi intinya gini, mumpung di sini di DHBH ini, belajar semua. Jangan sampai masjid dan BSA nggak ngerti racikan jamu. Ya harus tahu, belajar gitu, kesempatan untuk belajar. Reza juga di sini belajar waktu mungkin bikin kapsul nggak masalah. Belajar tempat belajar kayak mondok katakanlah begitu. Jadi banyak ilmu nanti di sini. Seperti itu ya. Nanti kita susun pelan-pelan terkait juga jadwal kebersihan itu mau seperti apa. Misalnya bagian atas sudah mulai bersihin tuh. Tugas kebersihannya seperti apa? Ngepel, nyapu sampai luar. Tugas siapa? Di kamar masing-masing tetap harus dijalani. Tugas membersihkan kamar mandi siapa dan bagaimana. Jadi jangan sampai kayak di sini. Ini mana Bu? Lin? Di tempat Bu. Lagi mandi? Mandi ya? Ya udah. Dia nggak lihat undangan apa gimana? Gitu ya. Jadi di sini itu jangan berpikir dengan sempit, harus berpikir luas. Mang Odi juga nggak jelas nih sebagai apa, mau belajar apa, mau dagang apa mau apa. Kalau udah pikirnya kalau nggak Tuhannya baru berpikir bukan Gitu. Kan dia tuh punya keahlian dagang bakso bareng, dia bikin bakso, punya dagang. Tuh lihat apa mobil apa motor 3 itu tuh, ya. Langsung yang main dagang sayur aja, yang dagang apa kemarin buah apa. Gitu. Jadi yang penting sekarang ini lagi penyelarasan lah, ya
Yang penting jalan aja dulu. Tapi untuk pengkondisian lebih lanjut nanti akan secara detail seperti apa. Misalnya ini kamar mandi itu harus dibersihkan. Setiap mandi itu harus membersihkan kamar mandi. Harus sambil mandi sambil bersihin gitu. Nanti seminggu sekali pakai apa jenisnya Bu? Itu cek apa sih? Kamar mandi. Pembersih kamar mandi yang hijau apa yang hitam? Kayak gitu. Merah, hijau. Kemarin itu merah, bukan yang Itu loh. itu loh, Alfamart itu. Apa sih namanya? Dan Ya, kemarin kan online masak. apa yang disemprot itu Yang untuk bersih gitu. online itu. Jadi kamar mandi itu harus bersih. Kanannya biru. Oh, proses ini. Ah, Bukan proses. iya. Softtek. Apa? Pos apa? Gimana untuk ibu-ibu softtek, polstek, Porstek. Ya. polstek terus yang ada dindingnya itu loh apa sih namanya? Yang kayak ada lehernya anu itu untuk kamar mandi toilet serot 10 menit baru disikat. Apa namanya? Kalau polsteknya yang untuk apa? Ya gitu ya. Jadi nanti kita susun pelan-pelan. Misalnya tugas tiap hari itu biar ada aktivitas untuk menyehatkan fisik, kebersihan yang penting. Karena kita mau mendahas dulu deh ya. Mati sih ya. Bapak ingin menyampaikan 5M ya. 5M itu 1 M pertama. Ini bisa pertama, bisa nomor 5 bisa nomor pertama. Tapi ini ditempatkan terakhir. M yang pertama adalah membersihkan semua yang kotor. Membersihkan semua yang kotor dibersihkan. Tembok kotor dibersihkan, dicuci. Di depan, bagian depan ada yang kotor dibersihkan. Di kamar, dimanapun pokoknya belum melihat yang kotor dibersihkan. Mobil kotor dibersihkan, dicuci. Lantai kotor dibersihkan. Membersihkan semua yang kotor. Ya. Yang kedua, memperbaiki semua yang rusak. Kalau ada rusak misalnya grender buruk, tahu ada tarikan pintu rusak, diperbaiki gitu, jangan dibiarkan gitu. Semua yang rusak diperbaiki. Misalnya ada apa? Yang rusak, contohnya lagi yang rusak apa? Buangan. Apa? Kancing pintu yang di Pokoknya semua yang rusak diperbaiki. Yang ketiga, melengkapi semua yang diperlukan. Yang diperlukan apa sih? Oh, di kamar ini nggak ada jam, ya dibelikan jam. Wah, sumuk ini panas ini, butuh kipas angin, diadakan gitu. Itu namanya melengkapi semua yang diperlukan. Perlunya apa? Saya mau maku, harus palu. Palunya enggak, dia cari palu. Bukan pakai pendel gitu. Kampak yang buat. Jadi apa ya? Gitu, judulnya gitu. Ya. M yang keempat, merapikan semua yang berantakan. Di dapur misalnya, berantakan, dirapikan. Pagi-pagi nanti tertentu pagi-pagi membersihkan sampah, dikeluarkan. Tiap pagi itu jangan sampai sehari 2 hari sampah di situ. Itu nanti termasuk itu. Nanti kita ini hanya pengantar dulu ya, judulnya gitu. M yang kelima adalah membuka dan menutup dengan berdoa. Membuka dan menutup dalam kehidupan, dalam kerja. Misalnya baru bangun, berdoa. Baru bangun tuh, membuka kan membuka kehidupan. Mau nutup, mau tidur ya berdoa.
Dalam dunia usaha, ketika buka pintu pagi, usaha mau buka toko, itu buka dengan berdoa. Ketika sudah tutup, berdoa. Kalau membuka dengan bismillah, menutup dengan alhamdulillah. Itu semuanya dilakukan dengan itu. Ya, jangan sampai tidak melakukan yang 5 ini. Dengan modal yang 5 ini, insya Allah nanti bobotnya dilengkapi bobotnya nih. Bobot berdoanya itu apa? Tadinya hanya bismillah, terus ternyata dimulai dengan bismillah ya. Bukan hanya bismillah, mungkin ada Al-Fatihah, An-Nas, apalah, ayat kursi, kan begitu. Nanti pelan-pelan ilmu nambah. Tapi setidaknya tuh setiap mau mengerjakan sesuatu itu dengan bismillah. Dan diakhiri dengan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur. Intinya itu 5M itu tuh. Nek 5M itu bisa dijalankan, insya Allah hidupmu akan mulia. Kamu koreksi deh semua ini. Ya, jadi ini juga modal buat kalian masih muda-muda. Masjid dan itu punya prospek masa depan yang bagus. Reza kedepannya pasti harus sukses gitu loh. Caranya bagaimana supaya sukses? Jalankan ini. Membersihkan semua yang kotor. Hati saya kotor. Hati saya kayak nggak beres ini. Dibersihkan. Kan gitu. Membersihkan semua yang kotor. Memperbaiki semua yang rusak. Wah, rusak saya nih. Akhlak saya harus diperbaiki. Kan begitu. Betul enggak? Bukan hanya semuanya barang-barang, kita masuk ke dalam juga nih. Apa yang rusak sih saya kok rusak ya? Apa nih kerusakan nih sholat asar kok? Ini ada apa ini? Kenapa saya nggak sholat asar? Jangan-jangan ada yang kotor di situ kan hatinya. Dibersihkan. Ada itu. Oke ya. Sekarang ulangi lagi. Judulnya gini. Nah, gitu. Sekarang 5M. 1. Bersihkan semua yang kotor. Membersihkan semua yang kotor. 2. Memperbaiki semua yang rusak. Memperbaiki semua yang rusak. 3. Melengkapi semua yang diperlukan. 4. Merapikan semua yang Berantakan. 5. membuka dan menutup dengan berdoa. Itu ya, jalankan baik secara organisasi di dunia kerja maupun untuk diri kita. Saya mau mengerjakan masak, ya berdoa dulu. Pokoknya tiap pagi itu, kayak bapak ini ya, tiap pagi itu membuka di Cikampek. Dari sini berdoa, membuka di Cikampek, membuka yang di Keranggan, membuka yang di Tegal. Pokoknya yang judulnya terkait dengan usaha terbuka pagi-pagi. Sekarang alhamdulillah nih, mulai bulan ini Abu sudah mulai ikut berdoa tuh, membuka pagi dulu. Sama Taza, sama Ustadz. Jadi kamu juga gitu. Nanti pelan-pelan kalau ada pertemuan secara rutin nanti pelajari banyak hal yang terkait dengan ini. Usahakan berarti sholawat terus, ada ilmu tambah terus. Jadi selama di sini ngelmu aja, ngelmu, jangan main yang TikTok sampai pagi, jangan akhirnya ngantuk pagi-pagi, jangan begitu. Ngapalin sholawatan apa gitu. Ya. Oke, yang 5M tadi udah oke. Sekarang moto bareng-bareng yuk. Sojudis take kok berawasase sosan ate prot. Ayo. Sojudis take kok berawasase sosan ate prot. Ayo bro. Oh ya. Karena ini kalau terapi, dunia terapi ATPROF, ahli terapi profesional. Tapi dunia usaha ABIPROF, ahli bisnis profesional.
Ya, sojudis takeko berawasase sosan abiprot. Ayo hafalkan, dizikirkan tiap pagi. Ayo ulangi lagi bareng-bareng. Sojudis takeko berawasase sosan abiprot. Ayo. Ya. Jadi yang punya Ayo. belokan itu dia serasa di kopi. Aduh. Sojudis takeko berawasase sosan abiprot. Berawasase sosan abiprot. Sosan itu apa? Nah, bukan. Topan. Nah, sopan santun sosan itu. Sosan itu maksudnya gini loh. Ada orang tua jangan duduk begini. Misalnya di rumah perantauan suka pada kayak gini. Aku yang pada nangis. Makan kayak gini, sopan gitu. Ada tamu, ada ya kayak jiwa. Terus ada panggil orang ya om, apa kang, apa paman gitu, jangan kayak Pak Ondi gitu. Namanya siapa Pak Ondi? Namanya siapa lengkapnya? Namanya siapa? Ondi. Ondi Joan. Tempatnya Anyan. Ondi Armansyah. Pak Ondi gitu. Pak Ondi Amansa Maksudnya gitu, sopan santun gitu sama orang tua, yang menghargai lebih tua. orang tua, apalagi orang tua sendiri, masya Allah. Menghargai itu bukan hanya sekedar itu, transfer ke orang tua kan gitu. Di sini seperti apa sih? Ini mau cari uangnya seperti apa? Ini perlu dikaji nih, peluangnya ada apa? Yang semangat. Tapi pedomannya itu dulu deh. Insya Allah nanti kedepannya bisa berkembang. Sojudis, harus sholat, harus jujur, harus disiplin. Sojudis takeko berawasase sosan abiprot. Sosan sopan santun ya. Berawa apa? Berawa. Bersih. Wangi. Ya. Sase apa sase? Sapa senyum, menyapa assalamualaikum Pak, monggo Pak, senyum jangan cetar. Bagi mikirnya gitu loh. Iya, sojudis takeko. Judis bukan judi. Kalau judi itu yang main gaple itu judi. Judis. Disiplin, bisnya kan disiplin. Berawasase. Di atas tuh dipasang kan di itu cuman sosannya nggak ketinggalan tuh dulu pencetaknya. Nah, yang dipasang di tembok di ruang besar itu. Foto apa itu? Foto di Ya gitu ya. Jadi nanti coba Mas Jidan nyusun Pak. Target bagaimana sih? Bareng-bareng ya. Di grup. Kamu juga coba mau pembagian tugasnya seperti apa sih? Tanggung jawab kita itu apa? Tugas dan tanggung jawabnya apa sih? Nah, nanti kita susun. Rumah Gerinci ini. Nah, jadwal kebersihannya mau dibikin seperti apa? Susun bareng-bareng di grup supaya penghayatan itu dapat. Jadi nanti tugas saya apa? Ya tugas saya nyalain lampu. Misalnya begitu. Ini ada yang tugas matiin, pagi-pagi kan ada yang tugas matiin. Nanti diatur sebenarnya Pak. Kebersihan gimana? Seperti itu ya. Nanti kita susun bareng-bareng 3 masalah ini. Tata tertib, tugas dan tanggung jawab dan
jadwal kebersihan. Mau dibersihkan setiap apa? Kamar itu jangan sampai nggak bersih gitu. Jangan nanti makan di kamar. Nggak pernah. Ya. Makan di kamar, merokok di kamar. Nggak kayak gitu tuh tata tertib misalnya. Nggak boleh merokok gitu misalnya. Itu kalau merokok harus melarang nggak boleh makan juga harus tahu. enggak boleh merokok tapi baca Yasin 3 kali. Juga satu kali aja udah. Baru boleh merokok. Nanti kita bikin tata tertib Mas yang sulit-sulit Mas. Dilarang merokok kecuali Bapak dari 3 tahun ya. Soalnya dari kita. sholat, sholat jamaah. Tiap pagi turun lantai 1 jamaah. Barang sholat subuh misalnya begitu. Diatur sedemikian rupa supaya di sini jangan sekedar kayak urip-uripan gitu loh. Kita masih muda loh. Kamu masih muda, Bapak juga aktif banget. Apa perlu adzan tiap pagi? Adzan nggak apa-apa, kita bikin speaker. Iya kan untuk gereji. Ini kok jebolan pondok ini. Ya itu aja dulu, nanti jadi kita bertahap bersama-sama menyusun tata tertib. Yang kedua tugas dan tanggung jawab, yang ketiga menyusun jadwal kebersihan. Ini hanya pengantar. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya kita bertemu di grup. Nanti apa saja? Saya punya ide apa misalnya? Di grup rumah Di grup kemah Genci. yang belum kan Audi. Tahun ini nanti dipegangin HP. Ya gitu ya. Ada maksudnya dari boleh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Bu ingin menambahkan bahwa kita hidup itu tidak lepas dari hubungannya sama Allah ya, karena kita kan semua nyari rezeki. Rezeki itu kan yang ngasih Allah. Bapak Ibu semua yang di sini itu rezeki, ekonomi itu kan hubungannya kita mintanya sama Allah bukan sama manusia. Kita jadi jangan lupa itu tadi seperti motor kita itu tadi sedikis, takeko, berawal sampai dan berhikro. Yang utama itu kan yang pertama sholat. Sekarang kalau seperti kita mau ketemu orang nih, mau misalnya mau tes wawancara apa kerja, disuruh datang jam 7:30 sih udah di kantornya tuh, ya kan? Sekarang kayak sholat itu kan hubungannya kita sama Allah. Misalnya jam 4:30 itu ada, berarti kan siap-siap jam 4 bangun kan gitu. Kan adzan pura-pura nggak juga. Jadi karena Allah juga kan istilahnya jika kamu pandai bersyukur, nikmatku akan aku lebih kasih lebih nikmat. Jika kamu mengingkari, azabku lebih pedih. Jadi kita tuh harus bersyukur. Alhamdulillah dikasih sehat, masih bisa kerja kan gitu. Masih sehat, masih bisa kerja, nggak kepanasan kan gitu di tempat teduh, nggak kehujanan. Ya, jadi harus itu kalau ibu jangan lupa namanya sholat. Jangan lupa sama Allah. Sholat itu bisa, jadi kita istilahnya kalau sholat kan kita takutnya sama Allah bukan sama manusia. Ini loh, saya ngaduk nih minta rezeki, kasih sehat, kasih rezeki yang lancar kan hubungan kita itu kan sesama manusia. Kita sama Allah, jangan melupakan Allah. Sekarang kita mau minta rezeki tapi kita nggak pernah sholat. Karena Allah juga siapa sih tahu-tahu kita rezeki ketemu aja nggak pernah. Ya kan, kayak kita ketemu orang, lalu ketemu orang, minta duit dong, pinjem dong, kan pasti nggak dikasih. Siapa sih ini tahu-tahu minjem duit kan? Minta rezeki ya itu. Apa Lina? Kamu nggak dapat tahu undangan apa?
Baru beres mandi Pak. Enggak, baca undangan enggak kamu? Baru baca tadi. Oh. Makanya tes. Meeting itu penting, jangan meeting tuh kayaknya berdua ini siap sebelum waktunya udah siap gitu. Jadi udah habis menutup, udah kok. Udah. Itu aja. Itu aja dari Ibu. Jaga sholat, jaga kebersihan, jaga kebersihan badan kita, ya kebersihan tempat kita kerja. Bareng-bareng, bukan sama-sama nyaman, sama-sama ini. Oke ya, nanti ke depan terjadwal ya, siap. Setidaknya sebulan sekali kita meeting. Harus dikondisikan untuk evaluasi. Evaluasi prestasi, evaluasi hasilnya seperti apa. Kalau ada masalah seperti apa, jangan sampai nanti ada masalah diam-diam saja. Karena meeting itu penting. Pesan Ibu tadi mengedepankan sholat. Ya, banyaklah nanti kita akan bahas pelan-pelan. Intinya bagaimana peluang yang ada di sini bisa dioptimalkan, Masjidan supaya lebih optimal, Reza lebih optimal, semua yang di sini biar bisa mengkondisikan untuk berlatih dan terus meningkatkan kemampuan untuk apa kehidupannya lebih baik. Gitu ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali. Nanti kita lanjut dengan menyusun tata tertib, tugas tanggung jawab, dan menyusun jadwal kebersihan. Di grup nanti kita bahas. Oke, itu aja dari Bapak dan Ibu. Matur nuwun atas perhatiannya dan mari kita berdoa semoga apa yang telah kita bahas, kita bicarakan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah. Demikian matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.